Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vina Anjani dan teman saya Suraya, Zahrani Khairunisa, Suci, dan Risma Ramadhani. Di sini kami akan menceritakan tentang teks sejarah yang dibimbing oleh Ibu Latifah Hanum SPD. Judul teks sejarah yang akan kami ceritakan adalah Wisata Lawang Sewu. Wisata Lawang Sewu. Lawang Sewu dalam bahasa Indonesia merupakan 1000 pintu, merupakan gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu merupakan kantor dari NIS atau Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij, dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda yang dahulu disebut Wilhelminaplein. Bangunan Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama lain Het Hof Kantor van de Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, merupakan kantor pusat NIS. Awalnya kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di stasiun Semarang Gudang atau Semarang NIS, namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang sangat pesat mengakibatkan bertambahnya personel, teknis, dan tenaga administrasi yang tidak sedikit seiring berkembangnya administrasi perkantoran disebut Lawang Sewu. Ini dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya pintu yang ada di sana tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Menurut Guide Lawang Sewu, jumlah lubang pintunya terhitung sebanyak 429 buah. Dengan daun pintu lebih dari 1200 atau sebagian daun pintu dan sebagian dengan menggunakan 4 daun pintu yang terdiri dari 2 pintu jenis ayun atau dengan engsel, ditambah 2 pintu lagi dengan jenis sliding door atau pintu geser. Lanjut kita ke sejarah wisata Lawang Sewu. Di sini kami akan menceritakan sejarah Lawang Sewu. Sejarah gedung ini tak lepas dari sejarah perkereta-apian di Indonesia karena dibangun sebagai Het Hof Kantor van de Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS, yaitu kantor pusat NIS, perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang dengan Voorst-Landen atau Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertamanya jalur Semarang-Temanggung 1867. Awalnya administrasi NIS diselenggarakan di stasiun Semarang NIS. Pertumbuhan jaringan yang pesat diikuti bertambahnya kebutuhan ruang sehingga diputuskan membangun kantor administrasi di lokasi baru. Pilihan jatuh pada lahan di pinggir kota dekat kediaman residen Hindia Belanda. Di ujung selatan Bojongweg, Semarang, Directionos menyerahkan perencanaan gedung ini kepada Profesor Jacob F. Kleinkamer dan B.J. Ondak, arsitek dari Amsterdam, Belanda. Pelaksanaan pembangunan dimulai 27 Februari 1904 dan selesai 1907. Kondisi tanah di jalan harus mengalami perbaikan terlebih dahulu dengan penggalian sedalam 4 meter dan diganti dengan lapisan vulkanis. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan. Dilanjutkan dengan bangunan utama. Setelah dipergunakan beberapa tahun, perluasan kantor dilaksanakan dengan membuat bangunan tambahan pada tahun 1916. Pada tahun 1873, rel kereta api pertama di Hindia Belanda selesai dibangun. Jalan itu dibangun oleh NIS, suatu perusahaan swasta yang mendapat konsesi dari pemerintah kolonial untuk menghubungkan daerah pertanian yang subur di Jawa Tengah dengan kota pelabuhan Semarang atau Durat 1972. Stasiun di Semarang yang berada di Tambak Sari tidak jauh dari pelabuhan. Pada peralihan abad ke-20, NIS membangun stasiun-stasiun baru yang besar. Pada tahun 1914, stasiun Tambak Sari diganti menjadi stasiun Tawang. Sebelumnya, pada tahun 1908 selesai dibangun pula kantor pusat NIS yang baru. Bangunan itu berada di ujung jalan Bojong
di Williamina Plain, berseberangan dengan kediaman gubernur. Kantor pusat NIS yang baru itu adalah bangunan besar 2 lantai berukuran L yang dirancang oleh J.F. Kyrahmer dan Kuidak dalam gaya Renaissance Revival atau Sudrajat 1901. Menurut Sudrajat, pembangunan kantor pusat NIS di Semarang adalah tipikal 2 dasawarsa awal abad 20 ketika diperkenalkan politiketis. Ketika itu, muncul kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan bangunan-bangunan publik dan perumahan. Akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial, dan pertumbuhan usaha swasta, penduduk Semarang memberinya nama Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Mengacu pada pintu-pintu yang sangat banyak yang merupakan usaha praarsiteknya yang untuk membangun gedung kantor modern yang sesuai dengan iklim tropis Semarang. Semua bahan bangunan didatangkan dari Eropa kecuali batu bata, batu alam, dan kayu jati. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA berusaha mengambil alih kereta api. Pertempuran pecah antara pemuda dan tentara Jepang. Belasan pemuda terbunuh di gedung ini. 5 di antara mereka dimakamkan di halaman tetapi pada tahun 1975 jenazah mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Di dalam Lawang Sewu berdiri momen untuk memperingatkan mereka yang gugur di pertempuran 5 hari. Sesaat setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api. Kemudian militer mengambil alih gedung ini, tetapi sekarang telah kembali ke tangan PT KAI. Lanjut kita ke kesimpulan Lawang Sewu. Kesimpulan, Lawang Sewu atau dalam bahasa Indonesia 1000 Pintu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu merupakan kantor dari Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907, terletak di bundaran Tugu Mudayang dan dahulu disebut Wilhelmina Plein. Bangunan Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama lain Head of Kantor van de Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau kantor pusat NIS. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Letak Lawang Sewu Semarang. Bangunan Lawang Sewu terletak di area Tugu Muda. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda C. Citroen dari firma J.F. Klingheimer dan B.J. Kuidak pada tahun 1903 dan selesai pada 1 Juli 1907. Nama Lawang Sewu sendiri berarti pintu 1000, di mana di dalam bangunan tersebut banyak terdapat pintu. Alamat Lawang Sewu Semarang adalah di Komplek Tugu Muda, Jalan Pemuda, Jawa Tengah. Dan terakhir, saran tentang wisata Lawang Sewu. Saran, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sekitar, pengunjung ataupun pariwisatawan sebaiknya lebih memperhatikan kegiatan yang mereka lakukan agar tidak mencederai keutuhan warisan budaya bangsa. Pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai cagar budaya perlu dipertimbangkan secara matang agar hasil akhirnya tidak mengecewakan, baik untuk pemerintah sendiri maupun masyarakat. Berikan penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian cagar budaya Lawang Sewu. Dan sekian dari teks sejarah yang kami sajikan. Kami mohon izin dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.